Saat aku berusaha mempertahankan rumah tangga ini, dia justru menggenggam tangan wanita lain. Saat aku menunggunya pulang, dia duduk di restoran mahal, berbagi senyuman dengan seseorang yang bukan aku. Dan saat aku mencintainya sepenuh hati, dia memilih mengkhianati segala yang telah kami bangun. Aku tidak ingin membalas dendam, tapi aku juga tidak akan diam. Hari ini, di atas podium wisudaku, di hadapan keluarga dan ratusan orang, aku akan berbicara. Bukan hanya tentang pencapaianku, tapi juga tentang luka yang telah dia goreskan. Karena jika dia tak pernah memberiku kesempatan untuk bertanya kenapa, maka aku akan memberi dunia kesempatan untuk tahu siapa dia sebenarnya. Aku, Nara Putri, tumbuh dalam kehidupan yang selalu serba cukup. Lahir sebagai putri tunggal dari seorang pengusaha sawit sukses di Kalimantan. Aku terbiasa dengan kenyamanan, tapi tidak pernah dimanja berlebihan. Ayahku selalu menanamkan dalam pikiranku bahwa hidup ini adalah perjuangan, bukan sekadar warisan yang bisa dinikmati tanpa usaha. Ayah ingin kamu jadi perempuan mandiri. Harta bisa habis, tapi ilmu akan terus melekat, kata ayah suatu kali, saat aku masih di bangku SMA. Mungkin karena itu juga, sejak kecil, aku selalu ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Setelah lulus SMA, aku memilih melanjutkan kuliah bisnis di Amerika. Meskipun sebenarnya bisa saja aku tinggal di Indonesia dan tetap memiliki karier cemerlang melalui koneksi keluarga. 4 tahun di negeri orang mengajarkanku banyak hal, tentang kerja keras, tentang bagaimana orang-orang membangun usaha dari nol, dan tentang bagaimana dunia ini lebih luas dari sekadar bisnis keluarga yang telah lama kokoh berdiri. Aku pulang ke Indonesia dengan segudang rencana di kepala, siap menapaki jalanku sendiri. Namun, sebelum aku sempat mewujudkan semua rencana itu, ayah menyampaikan satu kabar yang mengubah segalanya. Kamu akan menikah, Nara, katanya santai di ruang makan, seolah itu adalah keputusan yang sudah final. Aku tersentak. Menikah? Dengan siapa? Arya Adibrata, anak dari teman lama ayah. Dia dokter muda yang sekarang praktik di Bandung. Aku tahu siapa. Arya. Setidaknya, aku pernah mendengar namanya dalam lingkaran sosial keluarga kami. Ayahnya adalah seorang pejabat berpengaruh di Kalimantan, sementara keluarganya dikenal sebagai keluarga terpandang. Aku tidak pernah benar-benar mengenalnya, tapi aku juga tahu bahwa ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ini tentang keluarga, tentang status, dan tentang memperkuat hubungan dua pihak yang sudah lama bersahabat. Aku ingin menolak, bukan karena aku menentang perjodohan, tapi karena aku merasa belum siap untuk membangun rumah tangga dengan seseorang yang bahkan belum pernah kutemui secara langsung. Namun, aku juga tidak ingin mengecewakan keluargaku. Aku tahu perjodohan ini bukan sekadar ambisi, tapi juga bentuk kepercayaan ayah dan ibu terhadapku. Dan begitulah, dalam waktu singkat, aku bertemu dengan Arya untuk pertama kalinya. Dia pria yang tinggi dan berwajah tenang, dengan mata tajam yang sulit ditebak. Sikapnya ramah, tapi tidak berlebihan. Tidak ada tatapan penuh gairah atau janji manis yang sering kulihat dalam film romantis. Dia hanya menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan, entah ketertarikan, entah sekadar formalitas. Aku tahu, ini mendadak untukmu, katanya saat kami berbincang berdua setelah pertemuan keluarga. Tapi aku janji, aku akan menghargai pernikahan ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku mempercayainya. Pernikahan kami dilangsungkan dengan megah di Kalimantan. Semua orang datang, dari kerabat dekat, rekan bisnis ayahku, hingga pejabat-pejabat penting. Aku merasa seperti seorang putri dalam istana yang dipenuhi cahaya. Tapi di balik itu semua, ada perasaan asing yang menggelitik dadaku. Ketidakpastian, ketakutan akan masa depan yang belum bisa aku pahami. Namun, aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku akan baik-baik saja. Aku dan Arya akan menemukan cara untuk mencintai satu sama lain. Setelah pernikahan, kami pindah ke Bandung. Arya sudah lebih dulu membangun hidupnya di sana, bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit swasta. Aku, di sisi lain, masih menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Bandung adalah kota yang indah, penuh dengan udara sejuk dan kafe-kafe kecil yang nyaman. Tapi tetap saja,
Aku merasa seperti orang asing di dunia yang belum sepenuhnya ku kenal. Di awal pernikahan, Arya adalah pria yang baik. Dia tidak pernah berbicara kasar, tidak pernah mengabaikanku, dan selalu menyisihkan waktu untukku meskipun jadwalnya padat. Kami sering makan malam bersama, berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang pasiennya, tentang harapanku untuk membangun bisnis sendiri, tentang kehidupan kami ke depan. Perlahan-lahan, aku mulai merasa nyaman. Aku tidak tahu apakah ini cinta, tapi aku tahu bahwa aku merasa aman bersamanya. Aku percaya kami bisa membuat pernikahan ini berhasil. Aku percaya rumah tangga kami akan berjalan dengan baik. 1 tahun berlalu sejak pernikahan kami. Aku mulai merasa lebih nyaman tinggal di Bandung. Kota ini memang tidak sehiruk-pikuk Jakarta atau sebesar kota-kota di luar negeri yang pernah kukunjungi, tapi memiliki pesonanya sendiri. Di tengah udara sejuknya, aku mulai menemukan ritme kehidupanku sebagai seorang istri. Hari-hariku diisi dengan menemani Arya sarapan di pagi hari, membaca buku di siang hari, dan menunggunya pulang di malam hari. Aku tidak bisa berkata bahwa aku merasa sepenuhnya bahagia, tapi aku juga tidak bisa bilang bahwa aku merasa tidak nyaman. Hanya saja, ada perasaan kosong yang tidak bisa aku jelaskan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah pernikahan hanya seperti ini? Rutinitas yang berjalan tanpa gairah? Lalu, suatu hari, saat duduk di meja makan sambil menyesap teh hangat, aku memberanikan diri untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah lama terlintas di pikiranku. Arya, aku ingin lanjut kuliah S2, kataku pelan, menatap wajahnya yang baru saja duduk setelah mengambil roti panggang dari dapur. Dia menatapku sesaat, lalu mengangguk. Di mana? Aku sudah mencari beberapa kampus bisnis internasional di Bandung. Aku pikir, ini waktu yang tepat buatku untuk kembali belajar dan memperdalam ilmu sebelum benar-benar mulai membangun bisnis sendiri. Arya mengunyah makanannya dengan tenang sebelum menjawab, "Kalau itu memang yang kamu inginkan, aku dukung." Jawabannya membuatku lega. Aku tahu, tidak semua suami bisa menerima keputusan istri untuk melanjutkan studi setelah menikah. Tapi Arya, dengan semua ketenangannya, sama sekali tidak menolak. "Aku pikir kamu akan keberatan," ucapku, setengah bercanda. Dia tersenyum tipis. "Kenapa aku harus keberatan? Itu mimpimu, kan?" Aku mengangguk, merasa beruntung memiliki suami yang memahami ambisiku. Namun, aku tidak pernah menyadari bahwa keputusan ini akan menjadi awal dari perubahan dalam pernikahan kami. Di bulan pertama perkuliahan, semuanya masih terasa normal. Aku sibuk dengan tugas, presentasi, dan proyek kelompok. Sementara Arya tetap bekerja seperti biasa di rumah sakit. Kami masih menyempatkan diri untuk sarapan bersama di pagi hari, meskipun terkadang aku terburu-buru dan harus membawa rotiku ke mobil agar tidak terlambat. Namun, seiring waktu, frekuensi kebersamaan kami semakin berkurang. Kami hanya bertemu di meja makan saat pagi hari, berbincang seperlunya. Aku mulai pulang larut karena tugas kelompok, sementara Arya sering pulang dalam keadaan lelah dan langsung tidur tanpa sempat berbincang denganku. Percakapan sebelum tidur yang dulu hangat, kini hanya digantikan oleh suara napas kami masing-masing. Aku menyadari bahwa hubungan kami perlahan berubah. Ada jarak yang tumbuh tanpa kusadari, seperti dinding tak kasat mata yang semakin tinggi di antara kami. Aku mulai merindukan hari-hari awal pernikahan kami, saat Arya masih sering bertanya bagaimana hariku, saat kami bisa mengobrol tanpa beban di malam hari. Aku berusaha untuk mengembalikan kehangatan itu. Aku mulai bangun lebih pagi, agar bisa menyiapkan sarapan yang lebih spesial. Aku mencoba mengajak Arya berbincang tentang pekerjaannya, tapi jawaban yang kudapat hanya singkat dan datar. Aku bahkan pernah mengusulkan liburan singkat agar kami bisa menghabiskan waktu bersama, tapi jawabannya hanya, "Nanti, ya, aku masih banyak jadwal di rumah sakit." Dan nanti itu tidak pernah terjadi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku yang salah? Apakah keputusanku untuk kembali kuliah membuatnya merasa tersisihkan? Ataukah Arya hanya terlalu lelah dengan pekerjaannya? Aku mencoba memahami, mencoba bersabar, mencoba bertahan,
Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin dingin. Aku mulai terbiasa dengan keheningan di rumah. Sarapan yang dulu diiringi dengan tawa ringan, kini hanya diisi oleh suara sendok dan piring. Kadang aku ingin bertanya lebih banyak, tapi takut akan jawabannya. Aku tidak tahu kapan terakhir kali Arya memelukku tanpa aku yang memintanya lebih dulu. Aku tidak tahu kapan terakhir kali dia mencium keningku sebelum berangkat kerja. Bahkan, aku mulai lupa bagaimana rasanya duduk di sofa bersamanya. Berbicara tanpa ada jarak yang memisahkan. Tapi aku memilih diam. Aku pikir ini hanya fase, bahwa semua akan membaik setelah aku selesai kuliah. Aku pikir dia hanya butuh waktu. Aku tidak tahu bahwa diamku adalah kesalahanku yang paling besar. Hari itu seperti hari-hari biasanya. Aku berjalan di koridor rumah sakit, membaca daftar pasien yang harus kukunjungi. Pekerjaanku sebagai dokter memang melelahkan, tapi aku sudah terbiasa. Namun, ada satu nama yang menarik perhatianku, Vera Anindita. Aku mengenalnya. Bukan secara pribadi, tapi aku pernah melihat wajahnya di media sosial dan televisi. Seorang model dan selebgram yang sedang naik daun, memiliki jutaan pengikut, dan selalu terlihat sempurna di setiap unggahannya. Aku tidak menyangka bahwa hari ini dia adalah pasienku. Ketika aku masuk ke ruangannya, dia tersenyum. "Dokter Arya ya?" Aku mengangguk, memeriksa berkasnya. "Bagaimana perasaan Anda hari ini, Mbak Vera?" "Jangan terlalu formal, Dok," katanya sambil terkekeh pelan. "Bilang saja, Vera." Aku hanya tersenyum kecil dan mulai menjelaskan kondisi kesehatannya. Awalnya, aku pikir ini akan menjadi interaksi biasa antara dokter dan pasien. Tapi Vera berbeda. Dia tidak hanya mendengarkan penjelasanku, tapi juga menanggapinya dengan santai, bercanda, bahkan melemparkan komentar ringan yang membuatku, entah bagaimana, merasa lebih rileks. Setelah pertemuan pertama itu, aku mulai sering mengobrol dengannya. Bukan hanya saat visiting pasien, tapi juga melalui pesan singkat di luar jam kerja. Awalnya, hanya sekadar memastikan kondisi kesehatannya. Namun, percakapan kami berkembang menjadi lebih luas. Tentang hobi, tentang kehidupan, bahkan tentang hal-hal kecil yang tidak pernah kubicarakan dengan siapapun. Aku tidak menyadari kapan tepatnya aku mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Dan aku juga tidak menyadari kapan aku mulai menceritakan tentang rumah tanggaku yang semakin hambar. "Jadi istrimu kuliah lagi?" tanya Vera suatu hari saat kami berbincang di luar rumah sakit di sebuah kafe mahal yang biasa ia kunjungi. Aku mengangguk. "Dia sibuk, kami jarang punya waktu bersama sekarang." Vera menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Lalu, apa dia masih memberimu perhatian?" Aku terdiam. Aku ingin menjawab iya, tapi aku tahu bahwa itu akan menjadi kebohongan. Vera menghela napas, lalu tiba-tiba menggenggam tanganku. Tangannya hangat, lembut, tatapannya begitu menenangkan. Aku seharusnya menarik tanganku. Aku seharusnya menolak, tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu. Yang ku tahu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada seseorang yang mendengarkanku, yang benar-benar ingin tahu apa yang kurasakan. Komunikasi kami semakin intens. Kami mulai sering bertemu setelah aku selesai bekerja. Kafe yang awalnya hanya tempat pertemuan sesekali, kini menjadi rutinitas. Lalu, suatu malam saat makan malam di sebuah restoran mewah, Vera menatapku dengan ekspresi yang tidak biasa. "Arya," katanya pelan. "Aku tahu ini salah, tapi aku ingin jujur. Aku menyukaimu." Aku membeku di tempat. Aku ingin menolaknya. Aku ingin mengatakan bahwa aku punya istri, bahwa aku tidak bisa melakukan ini. Tapi sebelum aku sempat mengatakan apapun, Vera melanjutkan, "Aku tahu kamu masih mencintai istrimu, tapi aku rela jadi yang kedua. Aku hanya ingin tetap bersamamu." Aku tidak tahu kenapa, tapi aku menerimanya. Dan malam itu, aku resmi menjadi pria yang mengkhianati rumah tangganya sendiri. Aku tidak bisa berhenti. Semakin hari, semakin sering aku bertemu dengan Vera. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku tidak seharusnya ada di sini, duduk bersamanya, berbicara seolah dunia ini hanya milik kami berdua. Tapi setiap kali aku melihatnya, setiap kali dia tersenyum dan menatapku dengan matanya yang penuh ketulusan, aku merasa ada di tempat yang benar.
Vera tidak pernah menuntut. Dia tidak pernah bertanya kenapa aku pulang larut, tidak pernah meminta perhatian lebih. Dia hanya ada di sana, mendengarkanku, tertawa bersamaku, dan memberikan kebahagiaan yang entah sejak kapan mulai terasa hilang dari rumahku. Aku tahu bahwa suatu saat ini akan terungkap. Aku tahu bahwa aku sedang berjalan di jalan yang salah, tapi aku tetap melakukannya. Lalu, malam itu tiba. Vera dan aku duduk di restoran mewah, seperti biasa. Kami berbincang tentang hal-hal kecil, tentang pekerjaanku, tentang hidupnya sebagai selebgram, tentang hal-hal sepele yang entah mengapa terasa begitu menyenangkan. Kemudian, dengan suara yang lembut, dia berkata, "Aku mencintaimu, Arya." Aku terdiam. Aku tidak seharusnya mendengar itu. Aku tidak seharusnya membiarkan ini terjadi. Tapi kemudian dia melanjutkan, "Aku tahu kamu sudah menikah. Aku tahu kamu masih mencintai istrimu, tapi aku tidak peduli. Aku rela menjadi simpananmu, jika itu satu-satunya cara agar aku tetap bisa bersamamu." Aku menatapnya lama. Aku seharusnya pergi. Aku seharusnya meninggalkannya saat itu juga. Tapi aku tidak bisa. Dan saat aku menggenggam tangannya, dia tersenyum. Tanpa aku sadari, Vera memotret tangan kami yang bertaut, dengan jam tangan Rolex hijau di pergelangan tanganku. Jam tangan edisi terbatas yang dipesan khusus oleh Nara sebagai hadiah untukku. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari kehancuranku sendiri. Aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku tahu ada yang salah, tapi aku tidak bisa menjelaskan apa itu. Arya semakin jarang pulang tepat waktu. Jika dulu dia selalu berusaha menyempatkan waktu untukku, kini setiap malam aku menunggunya dengan sia-sia. "Maaf, aku lembur," katanya suatu malam saat akhirnya pulang larut. Aku mengangguk, mencoba memahami. Aku tahu pekerjaannya sebagai dokter memang menyita waktu, tapi mengapa... aku merasa bahwa ada sesuatu yang berubah. Aku mencoba mencari cara untuk menghangatkan kembali hubungan kami. Aku memasak makanan favoritnya, menunggunya pulang lebih lama, bahkan mencoba mengajaknya berbicara lebih sering. Tapi tetap saja, tidak ada perubahan. Aku merindukan tatapan hangatnya, sentuhannya, perhatiannya. Tapi semakin aku berusaha mendekatinya, semakin terasa bahwa ia menjauh. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku yang berubah? Apakah aku terlalu sibuk dengan kuliahku hingga tanpa sadar mengabaikannya? Atau apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Arya semakin sering pulang terlambat. Saat aku bertanya, dia selalu punya alasan. Lembur, pasien darurat, rapat dadakan. Aku ingin percaya, sungguh. Aku ingin meyakinkan diri bahwa suamiku tetaplah pria yang sama yang pernah berjanji untuk menjaga rumah tangga ini. Tapi aku tidak bisa mengabaikan firasatku. 1 bulan sebelum wisudaku, aku mulai mencari inspirasi kebaya. Aku membuka Instagram, mencari referensi dari berbagai selebgram dan model. Lalu, tanpa sengaja, aku melihat sebuah postingan dari seorang selebgram yang sudah lama aku ikuti, Vera Anindita. Aku menggeser layar, melihat berbagai foto kebaya yang pernah ia kenakan. Tapi jari-jariku terhenti saat menemukan sesuatu yang membuat dadaku mencelos. Sebuah foto tangan wanita dengan jari-jari lentik menggenggam tangan seorang pria. Dan yang membuatku gemetar adalah jam tangan Rolex hijau yang dikenakan pria itu. Aku menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Tidak mungkin kan? Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin ada orang lain yang memiliki jam tangan yang sama. Tapi saat aku terus menggulir akun Vera, aku menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Foto Vera berdiri di depan rumah sakit tempat Arya bekerja dengan caption pendek "Love". Aku merasa tubuhku melemas. Aku bisa saja mengabaikannya. Aku bisa saja tetap berpikir positif. Tapi aku tidak bisa lagi mengelak bahwa sesuatu sedang terjadi di belakangku. Aku harus tahu kebenarannya. Aku menunggu hingga Arya mengatakan bahwa ia akan pulang terlambat. Kali ini, aku tidak akan duduk diam di rumah seperti biasanya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengikuti Arya dari kejauhan, melihatnya keluar dari rumah sakit setelah jam kerja. Tapi dia tidak pulang. Sebaliknya, dia berjalan menuju lobi sebuah hotel mewah. Hatiku mencelos.
Aku ingin berpikir bahwa dia hanya ada di sana untuk sebuah pertemuan profesional. Tapi saat aku melihatnya menunggu di depan pintu masuk, dan Vera datang menghampirinya dengan senyum bahagia, aku tahu bahwa ini bukan kebetulan. Lalu, tanpa ragu, Arya menggenggam tangan Vera dan membawanya masuk ke dalam hotel. Aku tidak bisa bergerak. Kakiku terasa lumpuh. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berlari masuk dan menghadapkan mereka saat itu juga. Ingin menuntut penjelasan, ingin menanyakan kenapa. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan air mataku jatuh, menyaksikan lelaki yang dulu aku percaya, memilih orang lain di depan mataku sendiri. Aku pulang dalam tangisan. Aku tahu bahwa setelah ini, tidak ada lagi yang bisa aku pertahankan. Aku tahu bahwa setelah ini, semuanya akan berubah. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di tepi ranjang kami, menatap jam di dinding yang terus bergerak perlahan. Waktu terasa lebih lambat dari biasanya, dan hatiku terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku mendengar suara pintu depan terbuka. Arya akhirnya pulang. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin langsung melabraknya. Aku ingin melihat bagaimana dia akan berbohong kali ini. Dia masuk ke kamar dengan langkah santai, membuka kancing kemejanya seperti biasa. Aku menatapnya, mencoba menahan semua emosi yang berputar di dalam dadaku. "Kamu baru pulang?" tanyaku, suaraku terdengar lebih tenang dari yang kuduga. Arya menoleh sekilas, lalu mengangguk. Ada keadaan darurat di rumah sakit. Aku tersenyum tipis. Keadaan darurat? Apakah itu nama lain dari seorang wanita yang bukan istrinya? Aku ingin menjerit, ingin menghujaninya dengan pertanyaan, ingin berteriak bahwa aku sudah tahu segalanya. Tapi aku menahan diri. Aku memilih diam. Karena aku tahu, diamku akan menjadi hukuman yang lebih kejam daripada kata-kata. Aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Nara malam itu. Dia tidak banyak bicara, tidak bertanya banyak seperti biasanya. Dia hanya memandangku dengan tatapan yang sulit ku mengerti, tatapan yang seakan sudah tahu lebih banyak daripada yang aku pikirkan. Tapi aku memilih untuk tidak peduli. Aku terlalu lelah. Aku terlalu sibuk dengan pikiranku sendiri. Aku terlalu nyaman dengan kebohonganku. Aku pikir, jika aku tetap diam, semuanya akan baik-baik saja. Aku salah. Hari itu, aku berdiri di atas panggung. Gaun kebaya putihku menjuntai anggun, dan aku tersenyum tipis melihat ratusan pasang mata yang tertuju padaku. Hari ini seharusnya menjadi hari kebanggaanku. Aku adalah wisudawan terbaik. Semua orang yang aku cintai hadir. Ayah, ibu, keluarga besar, bahkan keluarga Arya. Dan tentu saja, Arya sendiri duduk di barisan depan, menatapku dengan ekspresi datarnya yang biasa. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum memulai pidatoku. Awalnya, aku berbicara tentang perjuangan, tentang bagaimana aku sampai di titik ini. Aku berbicara tentang bagaimana pendidikan mengubah cara pandang seseorang, tentang bagaimana usaha selalu membawa hasil. Lalu aku berhenti sejenak, menatap ke arah Arya. Dan saat itulah, aku mengubah segalanya. Tapi terkadang, dalam perjalanan kita menuju kesuksesan, kita juga harus menghadapi kenyataan pahit. Suaraku masih tenang, meskipun hatiku berdebar kencang. Kenyataan bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan setia. Tidak semua janji yang diucapkan akan ditepati. Ruangan mendadak sunyi. Aku melihat wajah Arya yang awalnya tenang, mulai berubah. Matanya melebar, dan aku bisa melihat tetesan keringat di pelipisnya. Beberapa dari kita, mungkin termasuk aku, pernah percaya bahwa pernikahan adalah tentang dua orang yang saling berjuang. Tapi bagaimana jika hanya satu yang berjuang, sementara yang lain mencari kebahagiaan di tempat lain? Suara bisikan mulai terdengar di ruangan. Aku bisa merasakan keheningan yang menyesakkan. Perasaan tidak nyaman yang melingkupi semua orang. Aku melihat ibuku menatapku dengan cemas. Sementara, ayahku mengepalkan tangan di pangkuannya. Di sisi lain, keluarga Arya tampak bingung dan mulai saling berbisik. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke Arya. Dia kini duduk kaku di kursinya. Wajahnya semakin pucat. Lalu, bagaimana jika orang yang paling kita percaya ternyata lebih memilih menggenggam tangan wanita lain daripada istrinya sendiri? Lanjutku, suaraku kini lebih tajam.
Aku bisa melihat beberapa tamu mulai menoleh ke arah Arya. Aku tersenyum, tapi kali ini senyum penuh luka. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, kataku. Seseorang yang telah mengajarkanku bahwa cinta tidak selalu berarti kesetiaan, dan bahwa tidak semua janji harus selalu ditepati. Aku menatap langsung ke mata Arya sebelum melanjutkan. Terima kasih, suamiku, Arya Adibrata, karena telah mengajarkanku bahwa kepercayaan bisa dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Ruangan meledak dalam bisikan dan keterkejutan. Aku melihat ibu Arya terkejut dan menutup mulutnya dengan tangan, sementara ayahnya menatap putranya dengan ekspresi kecewa yang dalam. Arya tidak berkata apa-apa. Dia hanya duduk di sana, dengan wajah kosong dan tangan gemetar. Aku menyelesaikan pidatoku, menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan kepada para tamu, lalu turun dari panggung. Aku berjalan mendekati Arya. Dia masih tidak bergerak. Aku mengulurkan tangan. Dia ragu sejenak, lalu menggenggamnya. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik kata terakhir yang akan mengakhiri semuanya. Aku ingin bercerai. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku saat itu. Tubuhku terasa berat, napasku terasa pendek. Aku merasa seakan semua orang di ruangan itu menatapku dengan kekecewaan, dengan kebencian, dengan penghinaan. Ibuku menangis, ayahku menatapku tajam, seolah aku adalah aib yang tidak bisa dimaafkan. Aku ingin berbicara, aku ingin mengatakan sesuatu, apapun untuk memperbaiki ini. Tapi aku tidak bisa, karena aku tahu ini adalah akibat dari kesalahanku sendiri. Aku menggenggam tangan Nara, berharap ada sedikit kehangatan yang tersisa. Tapi tidak ada. Hanya ada dingin yang menusuk, tanda bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Aku tidak tahu bagaimana caranya menghadapi dunia setelah hari itu. Setelah pidato Nara, aku tidak bisa melarikan diri dari kenyataan yang kutorehkan sendiri. Wajah-wajah yang dulu menghormatiku kini dipenuhi dengan tatapan jijik dan kecewa. Ibuku menangis sepanjang perjalanan pulang. Sementara ayahku hanya diam, dan itu lebih menyakitkan daripada jika dia memaki atau menamparku. Satu-satunya orang yang tidak terlihat terpukul di acara itu adalah Nara. Dia berjalan keluar dari ruangan dengan kepala tegak, seolah tidak pernah sekalipun menyesali keputusan untuk mengungkap segalanya. Dan sejak hari itu, hidupku berubah. Proses perceraian kami berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Ayah Nara, dengan kekuatan pengaruh dan koneksinya, mengurus semuanya tanpa memberi celah untuk perlawanan. Pengacara terbaik mereka mengatur segalanya agar aku keluar dari pernikahan ini tanpa sepeser pun harta. Aku kehilangan apartemen kami, tempat yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini bukan lagi milikku. Aku kehilangan statusku sebagai suami Nara, wanita yang pernah kubiarkan menangis dalam diam selama bertahun-tahun. Aku bahkan kehilangan kepercayaan keluargaku sendiri. Ibu berhenti berbicara denganku. Setiap kali aku pulang ke rumah orang tuaku di Kalimantan, aku bisa merasakan betapa kecewanya mereka. Ayah hanya berbicara jika memang perlu, tanpa tatapan penuh kebanggaan yang dulu selalu dia berikan padaku. Aku tidak menyangka kau akan menghancurkan hidupmu sendiri, Arya, kata ayah. Akhirnya, suatu malam saat aku pulang dalam keadaan mabuk. Aku tidak menjawab, karena aku tahu dia benar. Skandal ini tidak berhenti di lingkaran keluargaku. Berita tentang perselingkuhanku menyebar ke rumah sakit. Aku masih ingat bagaimana rekan-rekan sejawatku mulai menatapku dengan tatapan penuh gosip dan bisikan. Gila, dia selingkuh sama selebgram? Gua kira dia dokter yang serius. Ternyata kayak gini juga. Aku mencoba bertahan. Aku mencoba tetap bekerja seperti biasa, berusaha untuk membiarkan semua komentar itu berlalu begitu saja. Tapi aku lupa bahwa dunia ini kecil. Ayah Nara, sebagai pengusaha besar, memiliki banyak koneksi di berbagai bidang, termasuk dengan direksi rumah sakit tempatku bekerja. Dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah perceraian kami, aku dipanggil ke ruang direksi. Arya, kami ingin mempertahankan reputasi rumah sakit ini. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain. Aku menyerahkan surat pengunduran diriku hari itu juga. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi memiliki pekerjaan.
Aku pikir, setidaknya aku masih memiliki Vera. Aku pikir, setelah semua yang aku korbankan, setidaknya dia akan tetap di sisiku. Tapi aku lupa satu hal. Dunia Vera bukan dunia yang sama denganku. Aku bertemu dengannya beberapa hari setelah aku kehilangan pekerjaan. Aku menghubunginya, memintanya bertemu di restoran tempat kami biasa makan malam dulu. Dia datang, tetapi kali ini ada yang berbeda. "Arya," katanya pelan, suaranya tidak seceria biasanya. Aku menatapnya, menunggu kata-kata berikutnya. "Kita tidak bisa terus seperti ini." Aku mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Vera menghela napas. Aku kehilangan banyak kontrak iklan. Brand-brand yang dulu bekerja sama denganku mulai menjauh setelah skandal kita terungkap. Aku terdiam. Aku tahu dunia Vera berputar di sekitar citra dan nama baik. "Aku sudah kehilangan semuanya, Vera," kataku akhirnya. "Aku kehilangan pekerjaanku, aku kehilangan Nara. Aku hanya punya kamu sekarang." Dia menggigit bibirnya, lalu menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. "Maaf Arya," katanya akhirnya. "Tapi aku harus menyelamatkan karierku." Aku tertawa kecil, meskipun rasanya pahit. "Jadi ini akhirnya?" Dia tidak menjawab. Tapi saat dia berdiri dan berjalan keluar dari restoran tanpa menoleh lagi, aku tahu jawabannya. Dan saat itu, aku akhirnya sadar bahwa aku benar-benar sendirian. Aku pindah dari Bandung, aku tidak punya pilihan. Tanpa pekerjaan, tanpa keluarga yang bisa kuandalkan, tanpa siapapun yang mau menerimaku, aku kembali ke Kalimantan. Dulu, aku pulang dengan kebanggaan sebagai seorang dokter muda yang sukses. Kini, aku pulang sebagai pria yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Aku tidak tahu berapa lama aku akan hidup seperti ini. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa memperbaiki segalanya. Tapi yang aku tahu, aku telah kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku pantas mendapatkannya. 5 tahun berlalu, aku tidak pernah melihat Arya lagi sejak perceraian kami. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, atau bagaimana hidupnya berjalan. Tapi aku tidak peduli. Aku akhirnya berhasil membangun bisnis impianku sendiri. Aku menjalankan perusahaan yang telah aku rintis sejak selesai S2, dan kini, aku berada di titik di mana aku bisa mengatakan bahwa aku bahagia. Dan yang paling penting, aku sudah menikah lagi. Pria yang kini menjadi suamiku bukan orang yang sempurna, tapi dia adalah seseorang yang selalu berusaha. Seseorang yang menghargai keberadaanku, yang tidak akan pernah membuatku bertanya-tanya, apakah aku cukup baik. Kadang, aku masih teringat Arya. Bukan karena aku masih mencintainya, tetapi karena dia adalah bagian dari perjalanan yang membentukku menjadi seperti sekarang. Aku tidak membencinya lagi. Aku hanya merasa kasihan, karena pada akhirnya, dia yang kehilangan aku, bukan sebaliknya. Dan, untuk pertama kalinya, aku menatap ke depan tanpa harus melihat ke belakang lagi. Aku telah bebas. Aku telah menang.